Bukan. Abang menghindar, begini maksud saya. Abang jangan menghindar untuk ditanyakan. Nanti abang tanggapi. Coba dulu kita tanyakan sama abang satu saja. Kalau misalnya nih, oh ini jawaban saya kurang bisa ini, Bang Pendi atau Bang Kesaksian Kristen. Ya tidak masalah. Oke, silakan tanyakan. Bang Uki. Jadi sesuai main tadi ya, sesuai main tadi. Betul. Jaminan keselamatan juga. Abang bertanya jaminan keselamatan. Kami bertanya jaminan keselamatan. Sebentar Bang Uki. Oke. Kenapa abang kok panik banget? Bukan panik. Saya ingin berikan jawaban mutlak nanti. Silakan tanya. Oke, Bang. Tunjukkan satu data di dalam Al-Quran Abang atau hadis boleh lah. Siapa yang menebus kalian dari dosa? Secara eksplisit. Monggo, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Yang menebus dosa itu siapa yang berbuat dosa, itulah yang bertanggung jawab. Jelas sampai situ jawabannya. Sekarang menyangkut dengan dalil, Bang Pendi akan memberikan penjelasan kepada saudara. Karena kenapa Bang Pendi tidak dapat jawaban itu, makanya dia lari. Jangan ditanggapi. Ini giliran saya untuk menanggapi. Saya jawaban itu. Kamu mana data? Datanya minta sama Bang Pendi, suruh kasih ke Bang Pendi udah murtad. Dia udah terima Tuhan Yesus. Lo berarti lebih pintar Bang Pendi dibandingkan abang. Inilah jadi masalahnya. Masalahnya ini nih kalau kita data. Bisa tunjukkan data? Atau saya bantu tunjukkan datanya? Nggak perlu. Untuk apa data? Oke, biarlah. Mungkin ini juga data yang nanti ditunjukkan Bang Pendi karena abang tadi kan minta datanya. Oke lah, nggak apa-apa lah Bang. Hadis Muslim 4969. Jangan pakai hadis, Bang Pendi. Nggak percaya tadi dengan hadis. Ngapain nunjukin ke saya? Wah, ini sahih. Nggak perlu. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka jeder yang Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengarkan perdebatan antara Muslim Aceh dengan Pendi Aceh. Luar biasa, Pendi boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang iman Kristen, menjelaskan tentang Alkitab. Dan luar biasa bahwa ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari Pendi Aceh yang tidak mampu dijawab oleh Muslim Aceh ini. Dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Muslim ini itu dijawab semua oleh Pendi Aceh bersama dengan rekannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang memakai Pendi Aceh untuk terus beritakan Injil, untuk terus menyatakan kebenaran kepada banyak orang, supaya banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita berharap, kita berdoa, semoga Pendi Aceh tetap sehat untuk terus memberitakan Injil, supaya banyak orang tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan bersama videonya berikut ini. Ya. Malam, Ya, malam. Silakan. Nanya sedikit nih ya. Apa? Mau nanya sedikit, mau nanya. Oh, nanya. Saya pikir mau jawab. Jangan, belum lah. Kita saudara, brother. Kampung kita dekat kampung kita, ya. Ya. Tentang Kristen mau nanya, mana tahu bisa ikutan gitu? Enggak, jangan ikut Kristen, berat. Nanya, enggak? Jangan ikut Kristen, berat. Nanti kamu punya istri kan? Punya lah pasti. Kalau kamu ikut masuk Kristen, kamu diceraikan. Kamu punya anak. Punya lah pasti. Anakmu nanti tidak mengakui lagi kamu sebagai bapaknya. Jangan dia masuk Kristen, berat. Oke, saya nanya dulu sedikit ya. Jangan, aduh, nanti kamu masuk Kristen, berat. Nanya enggak nih? Nanya ya sudah nih, nanya lah ya. Biar paham sedikit. Jadi di dalam pengetahuan Kristen,
Yesus kenapa harus mati itu? Kenapa harus mati? Nah, Kenapa harus ditanyakan hal itu? karena oke, bagus. Kalau memang harus mati untuk menebus dosa, sebelum dosa mana lebih banyak manusia atau dosa setan? Ya, Jadi sama, yang namanya dosa tetap dosa. Oke, Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia atau menebus dosa setan. Begitu. Kira-kira dosa siapa yang lebih banyak? Dosa Adam. Hah? Dosa waris. Dosa warisan ya, dosa warisan. Oke, dosa warisan itu artinya dari Adam, tapi masalahnya dari setan yang menggoda istrinya Nabi Adam. Begitu ya? Istrinya Adam. Terus? Oke. Itu kira-kira dosa siapa yang lebih banyak? Dosa manusia atau dosa setan? Dosa manusia atau dosa setan? Bagaimana ceritanya? Mana saya tahu dosa manusia? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Gini. Tuhan. Dosa mana yang paling banyak? Mana saya mengerti, bro? Gini, dulu, jangan panik, ya. Tidak panik saya. Sekarang saya tanya sama kamu, ya. Jangan nanya, saya nanya nih, ya. Jadi di dalam dosa warisan, pada dasarnya, kalau salah klarifikasi, karena ini menurut pengetahuan Kristen, Adam dan istrinya harusnya kekal di dalam surga, betul? Terus, Oke. Tuhan bilang, begini. Kalau menurut Kristen, Adam tidak di surga. jadi di Taman Eden. Nah, itu. Pengetahuan Islam untuk kepada Kristen. Bukan, ya makanya bisa bilang, kalau salah klarifikasi, gitu ya. Oke, di Taman Eden. Harusnya tetap di Taman Eden, karena tidak boleh makan buah apa namanya ya dalam Kristen itu? Pengetahuan. Buah pengetahuan, benar. Tidak boleh. Oke, sebentar dulu. Kalau di dalam Islam buah apa namanya? Hah? Kalau di dalam Islam Di buah dalam apa Islam namanya? tidak disebutkan buah kuldi, nggak disebutkan. Yang disebutkan di dalam Islam hanya buah ini. Kamu tidak semuanya boleh makan, itu di dalam surga ya, bukan Taman Eden. Di surga semuanya kamu boleh makan kecuali buah ini, ya itu. Ya, tidak apa itu buah ini? Buah ini itu apa? Orang-orang bilang buah kuldi. Enggak disebutkan buah kuldi, nggak disebutkan. Terus dari mana orang tahu itu buah kuldi? Saya nggak akan terjebak dengan kalau saya sebutkan buah kuldi, terjebak saya nanti. Tapi nggak akan saya sebutkan itu. Nah, berarti Anda berbohong di sini. Ya. Anda di sini, brother, sudah berbohong. Anda tahu, tapi Anda tidak mau jawab. Buah apa yang dimaksud dalam Al-Quran? Nggak mungkin buah ini. Itu nggak mungkin. Mungkin. Nggak. Anda barusan berkata, saya tahu, tapi saya tidak mau jawab, nanti saya terjebak. Nggak boleh seperti itu. Kita di sini bukan menang-menangan, brother. Kita di sini belajar. Ketika kita tidak bisa jawab, bukan berarti kita bodoh. Bukan begitu maksudnya. Bukan berarti kita tidak iman kita tidak bagus, iman kita tidak layak dipertahankan. Enggak seperti itu. Coba jawab. Buah apa? Ini ceritanya yang mau nanya saya. Enggak, saya ingin tahu ya, orang Kristen ingin tahu buah apa yang dimakan oleh Adam bersama dengan istrinya. Itu satu. Yang kedua, siapa nama istri Adam? Menurut Al-Quran. Oke. Kalau menurut Al-Quran, ya, menurut Al-Quran nih, tidak disebutkan buah kuldi, itu tidak disebutkan. Hanya disebutkan buah ini. Sampai di situ. Jangan bantah dulu. Jangan bantah. Sebentar dulu, saya belum selesai jawab. Tadi dua pertanyaan, dua-duanya saya jawab. Oke. Di dalam Al-Quran, ya, hanya disebutkan buah ini. Tidak disebutkan buah kuldi, tidak. Terus dari mana orang tahu itu buah kuldi? Sebentar. Yang kedua, siapa nama istri Adam di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan Hawa, tidak. Ya, sebentar, jangan panik. Ya, nah, iman Islam itu sebabnya Bang Pendi keluar, saya pikir begitu. Kenapa? Karena menyebut di dalam Al-Quran tentang siapa nama istri Adam yang disebutkan
Hawa itu tidak disebutkan. Nah, di dalam iman Muslim, ati Allah wa ati Rasul. Jadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Minum. Saya minum nih. Abangku, ini abang, minum dulu abang. Saya minum ini. Minum. Ya, ini ceritanya tadi Sebentar. Abang tarik nafas dulu. Ini abang sudah panik nih. Tarik nafas dulu. Oke. Nah, bang, saya ingin cerita ya. Saya keluar dari Islam itu bukan karena tidak tahu siapa nama istri Adam, bukan. Dan bukan masalah juga buah khuldi yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Ya. Saya juga tahunya bahwa Al-Quran tidak mencatat nama istri daripada Adam atau nama makanan yang dimakan oleh buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu setelah saya keluar dari Islam. Waktu saya dalam Islam, saya telah mentah-mentah. Apa yang disampaikan, saya telan mentah-mentah. Buah khuldi yang dimakan. Tidak pernah terpikir dalam pikiran saya untuk menanyakan kepada para ustaz dan ustazah, buah apa namanya yang dimakan oleh Adam dan Hawa di taman, di surga. Enggak. Nah, lalu apa alasan saya keluar? Ketika saya suatu hari berdebat sama orang Kristen. Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Islam jawab, Islam Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari terjadi perdebatan. Saling bertanya, saling menjawab, bahkan saling menghina, saling mengolok-olok dari kedua belah pihak. Abang mengolok iman saya mengolok iman abang. Abang mengolok Yesus, saya mengolok Nabi Muhammad. Begitu kira-kira. Tapi ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan. Sehingga saya berkata, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Kenapa bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Sehingga bang, pada tahun 2014, saya cari di Google, saya ketik the Bible. Setelah saya ketik the Bible, keluarlah satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah awal mula saya murtad, bang. Ini. Ya. Jadi, saya tidak akan membuat abang terpojok, abang nantinya dengan dengan pertanyaan-pertanyaan. Enggak ada urusan dengan saya itu. Karena abang bertanya, saya jawab, saya bertanya, abang menjawab, ya. Bang, makasih bang. Ya. Ini ada kawan saya. Saya nggak bisa jawab, kawan saya yang jawab. Salam Bang Pendi, Bang Busra. Salam. Tapi aku mau tanggapi dulu ya sedikit ya. Tadi itu narasi Bang Busra ya, sambil ketawa-ketawa, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib? Yang pertama itu sebagai rancangan keselamatan, Bang. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya 53. Dan yang ketiga, Bang, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena di dalam iman kami, Bang, Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kami manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Maka yang menyelamatkan itu, Bang, harus manusia, tetapi dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa, mati terkutuk di kayu salib untuk menebus kami sebagai orang yang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kami. Ya, maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kami dengan darahnya yang mahal. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib. Sekarang yang saya tanyakan dengan abang, mohon izin bertanya sedikit aja, saya tidak banyak-banyak. Menurut abang, di dalam iman Islam itu, Bang, siapalah yang menebus kalian itu, Bang, dari dosa? Berapa pertanyaan nih? Satu aja, kalau saya nggak banyak-banyak. Satu, tapi saya minta data dan dalil yang eksplisit, ya. Siapakah yang menyelamatkan kalian itu dari dosa? Tapi saya minta data dan dalil, ya, karena ketika saya menjawab pertanyaan abang, saya sebutkan ayat-ayat Alkitabnya tadi, dan abang boleh cross check. Oke, terima kasih. Saya nggak tahu namanya, tapi nggak apa-apa, kesaksian Kristen ya. Oke. Jadi sebelum saya jawab,
tadi saya sudah bicara sama Bang Pendi, saya akan mengajukan pertanyaan dulu. Setelah itu baru kita diskusi, oke? Abang jawab dulu pertanyaan saya, kan saya udah jawab tuh panjang lebar. Bang Pendi juga udah menjawab tadi, satu aja tuh abang jawab pakai data dan dalil. Ya. Sebentar. Tadi sebelum Abang masuk, saya yang mengajukan pertanyaan ke Bang Pendi, dan Bang Pendi begitu Abang masuk katakan kalau saya nggak bisa jawab nanti teman saya akan menjawab, begitu ya? Iya, tapi kan sudah bisa dijawab. Nah, biar enak. Oke lah, satu pertanyaan ya, saya jawab satu ya. Nanti Bang Pendi jawab satu, abang jawab pertanyaan saya pakai data dan dalil ya. Jangan takut ditanyain mana. Santar. Kami orang Kristen itu pede, Bang. Lanjut, silakan. Tadi Bang Pendi tadi nggak begitu, nggak begitu. Ya, oke, terima kasih. Coba abang Busra jawab dulu pertanyaan dia. Siapa yang menebus? Ya, tadi abang ngasih saya dulu yang nanya. Sekarang teman abang yang nanya suruh saya yang jawab. Enggak, gini, karena kan sudah dijawab. Belum. Yang mana? Sebentar. Tadi Bang Kesaksian Kristen hanya ingin memberikan tanggapan sedikit. Itu aja, nggak lebih. Akhirnya jadi pertanyaan. Itu jawaban sama dengan Bang Pendi tadi jawabannya. Itu. Saya cuma menyebutkan ayat-ayatnya. Ngapain nasi lagi? Saya nggak butuh. Kalau sama. Oh, ngapain abang bertanya kalau abang nggak butuh rupanya? Atau abang jujur aja, abang sanggup atau tidak menunjukkan jaminan keselamatan di dalam iman abang? Siapa yang menebus abang dari dosa? Oke, tunjukkan data dan dalilnya. Satu pertanyaan abang, satu pertanyaan saya dijawab. Abang boleh bertanya 3 pertanyaan dengan kami. Satu dulu dijawab pakai data dan dalil secara eksplisit. Lanjut. Bang Busra, saya ingin sampaikan begini. Teman-teman muslim, sebelum ini kan Abang Busra baru sekali naik ya. Kami dua kali. Oh, 2 kali ya? Sorry. Oke. Saya nggak ingat. Nah, semua teman-teman muslim, baik naik ke komal saya, naik ke komal Bang Kesaksian Kristen, ke komal-komal yang lain, itu selalu menghindar pertanyaan. Oke. Satu, yang kedua, setiap jawaban yang ditanyakan oleh pihak Kristen itu larinya ke Alkitab. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Harusnya dijawab pakai dalil, Al-Quran kah, hadis kah. Oke. Kita kembali dulu ke awal ya. Saya datang ke sini ingin bertanya ke Bang Pendi tadi setuju. Akhirnya Bang Pendi tanya jawab ke saya, teman Bang Pendi juga nanya nih. Kita kembali ke awal. Sebentar Bang Pendi. Begini Bang. Siapa tahu kami menemukan jawaban yang lebih tepat dari Islam, sehingga kami bisa yakin dengan Islam. Begini Bang, kita di sini bukan goto-gotoan, kita di sini bukan saling menghina, saling mengolok-olok, enggak. Sekalipun kita tidak bisa jawab, saya rasa kita tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Saya begitu juga sebaliknya, saya nanya mana tahu saya juga bisa menemukan jawaban yang baik kan? Iya, tapi dijawab dulu Bang, monggo silahkan. Satu data. Saya cuma minta sebentar. Satu data silahkan abang tunjukkan secara eksplisit siapa yang menebus kalian dari dosa-dosa kalian. Eksplisit itu apa? Secara langsung Bang, letter tertulis inilah penebusmu, misalnya dari siksa api neraka, siapakah orangnya? Silahkan jujur dijawab pakai data dan dalil, monggo. Saya tidak akan jawab karena saya belum diberikan kesempatan. Tadi sama Bang Pendi nggak begitu, Bos. Oke, kita berikan Bang. Oke, satu pertanyaan ya, silahkan. Saya punya 3 pertanyaan. Satu rupanya, banyak kali. 1-1 lah, silahkan. Monggo. Gini, Bang Pendi, dia sudah pernah di Muslim, sekarang juga di Kristen. Artinya, saya nggak tahu lah menurut saya atau menurut orang lain itu, Bang Pendi punya pengetahuan yang lebih baik lah. Kira-kira begitu nggak? Jadi saya pikir saya punya pertanyaan yang 3, silakan dijawab, saya akan jawab nih. Pasti akan saya jawab itu. Karena jawab pertanyaan ini, pertanyaan yang sering diberikan oleh para Kristen. Misionari sering memberikan pertanyaan itu. Saya pasti menyiapkan jawaban itu. Saya punya 3 pertanyaan, bisa kita tanyakan atau tidak? Kalau tidak ya tidak apa-apa. Mungkin lain kesempatan. Oke, terima kasih Amedi. Yang pertama, tadi sudah diberikan penjelasan dan juga tanggapan. Yesus kenapa harus mati? Dia untuk memberikan jalan keselamatan kalau saya nggak salah
kemudian ada orang, ini pertanyaannya, ada orang yang mengikuti ajaran Yesus, mengikuti perintah Yesus, dia mati sebelum Yesus mati, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Gak usah jawab dulu, yang pertama. Yang kedua, Yesus mati karena siapa? Orang yang membuat Yesus ini mati disebutkan orang berjasa atau orang berdosa. Apakah dosanya juga ditebus? Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga. Nah, lupa saya nih. Sudah saya bilang jangan panik, santai. Nggak panik. Karena begini, abang ingin menjatuhkan iman Kristen, Enggak menjatuhkan. Loh. Coba abang santai, tanyakan dengan santai. Tarik nafas tuh, Bang. Pikiran abang dengan pikiran saya, menurut saya hampir sama. Karena menurut saya, kalau abang bisa memberikan jawaban yang sangat baik, tidak ada salahnya menambah pengetahuan saya. Enak satu-satu kali bang. Satu abang tanya kami jawab satu, dua abang tanya kami jawab dua, tiga abang tanya kami jawab tiga. Habis itu abang jawab sesuai janji, jangan kabur. Kebanyakan kabur kalau ditanya masalah ini soalnya. Monggo tanya dulu satu biar kami jawab. Oke, yang dua dulu, yang dua barusan. Yang satu dulu biar enak, biar poinnya dapat. Oke, Bang Pendi mau menanggapi kah? Monggo. Abang aja. Oke, Bang. Ya. Diskusi. Ya, jadi gini ya. Apakah orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib itu dosanya ditebus? Yang pertama bang, saya harus jelaskannya. Orang-orang perjanjian lama itu bang diselamatkan karena iman kepada Kristus yang akan datang. Jadi ya, orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib itu diselamatkan karena dosa karena iman terhadap Kristus yang akan datang. Karena kan Tuhan Yesus belum datang, Sang Firman itu belum menjadi manusia dan belum mati di kayu salib. Itu yang pertama. Nah, misalnya bang, kalau Simon, Petrus, Andreas, Bartolomeus, mereka tuh beriman pada Kristus yang datang pada saat itu. Karena mereka hidup di saat Tuhan Yesus datang. Di saat Sang Firman itu menjadi manusia. Yang ketiga, nah kalau kita hari ini Bang Pendi, saya, teman-teman yang lain, itu diselamatkan Bang, beriman kepada Kristus yang mati 2000 tahun lalu untuk menebus dosa kami sebagai orang yang berdosa. Itu ya. Nah jadi poinnya Bang, efek keselamatan itu berjalan mundur, maju ke depan, dan yang akan datang semua terselamatkan dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau abang mau minta datanya di mana tertulis itu di dalam Matius 27 ayat yang ke-1 sampai Matius 27 ayat yang ke-51 ayat 51 sampai dengan yang ke-53. Ya, ini kita berbicara pakai data ya. Nanti saya juga minta ketika abang menjawab pakai data. Itu ya. Oke, saya bacakan aja ya teman-teman ya. Ini datanya. Oke. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat ke-53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu Alkitab sanggup menjawab pertanyaan abang. Oke, nggak usah panjang-panjang karena 3 pertanyaan abang ini sakit kali ya kan, 3-1. Berarti luar biasa iman Kristen itu, 3-1 teman-teman. Oke, pertanyaan kedua, monggo silahkan. Pertanyaan kedua tadi ya, orang yang membunuh Yesus itu disebutkan orang berdosa atau dia berjasa. Orang yang membunuh Tuhan Yesus maksudnya gimana nih bang? Oke, tadi abangnya kan sebutkan Tuhan Yesus itu harus mati untuk menembus dosa ya, dosanya yang disebutkan Bang Pendi tadi, dosa warisan lah begitu. Nah, jadi ada orang yang membunuh Yesus, kan ada yang membunuh Yesus kan, yang menyalibnya kan. Dia orang yang berjasa, artinya dia disebut orang baik atau disebut orang jahat begitu. Tidak ada bang. Kalau abang bilang berjasa, tidak ada berjasanya bang. Karena sebelum peristiwa kayu salib itu bang, itu sudah jauh-jauh dinubuatkan oleh para nabi bang. Makanya saya bacakan di dalam Yesaya 53. Ingat, di dalam iman Kristen itu bang, ada yang namanya free will. Kami manusia ini, kami punya free will bang. Kami punya kehendak bebas. Kami ingin melakukan hal yang baik atau kami ingin melakukan hal yang jahat.
Walaupun Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kami sebagai orang yang berdosa di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, tetapi kami sebagai manusia, kami punya free will dan tidak ada jasa. Yudas tidak berjasa di situ. Orang-orang Romawi tidak berjasa di situ. Tidak ada jasa di situ, Bang. Karena apa? Kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Ingat, manusia di dalam iman Kristen itu punya namanya free will, kehendak bebas. Dia mau melakukan hal yang baik atau yang tidak. Semua tergantung dengan pilihan kita. Itu. Silakan pertanyaan ketiga. Kak, bentar dulu. Di dalam kitab Lukas 23 ayat 34, apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu datanya. Kurang jelas. Lukas berapa tadi Bang Penny? Kurang jelas katanya, Bang. Lukas 23 ayat 34. Maka Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu yang kedua ya. Oke. Tadi yang ketiga saya lupa pertanyaannya. Sebentar. Jadi yang ketiga saya masih lupa pertanyaannya. Tapi saya tanggapi sedikit boleh nggak nih? Jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi, abang bertanya aja, saya jawab, nanti saya bertanya, abang jawab. Abang tidak punya kapasitas untuk menafsirkan kitab kami, soalnya seperti kami tidak punya kapasitas. Bukan menafsirkan, ngapain menafsirkan? Nanti abang boleh menanggapi setelah abang menjawab pertanyaan kami, begitupun kami nanti, silakan. Bukan menafsirkan, bukan. Ya pokoknya gini, abang lanjutkan dulu pertanyaan ketiga. Setelah itu saya bertanya, abang jawab sekalian, abang tanggapi. Jadi jawaban kami biar enak dong. Jadi diskusi dua arah, walaupun 3-1. Gitu, monggo 3-1, silakan. 1-2 nih. Bukan 3-1, 1-2 dong. Loh kan kami menjawab, wajar. 3 pertanyaan kami bagi dengan Bang Pendi. Oh itu. Satu setengah dong. Ya. Ayo silakan pertanyaan ketiga. Saya perlu menanggapi ini sedikit. Pertanyaan ketiga, abang jangan muter-muter untuk ditanya, Bang. Pertanyaan ketiga sesuai perjanjian, silakan. Silakan, jangan tanggapi dulu. Bang Busra, orang abang, saya merasa ya, abang itu orang baik tuh. Beda dengan muslim-muslim yang lain, tapi ternyata sama juga. Janganlah begitu, Bang. Bukan. Begini maksud saya. Abang jangan menghindar untuk ditanyakan. Nanti abang tanggapi. Coba dulu kita tanyakan sama abang satu saja. Kalau misalnya nih, oh ini jawaban saya kurang bisa ini, Bang Pendi atau Bang Kesaksian Kristen. Ya tidak masalah. Oke, silakan tanyakan. Bang Uki. Jadi sesuai main tadi ya, sesuai main tadi. Betul. Jaminan keselamatan juga. Abang bertanya jaminan keselamatan. Kami bertanya jaminan keselamatan. Sebentar Bang Uki. Oke. Kenapa abang kok panik banget? Bukan panik. Saya ingin berikan jawaban mutlak nanti. Silakan tanya. Oke, Bang. Tunjukkan satu data di dalam Al-Quran abang atau hadis boleh lah. Siapa yang menebus kalian dari dosa? Oke. Secara eksplisit. Monggo, Baik. silakan. Terima kasih pertanyaannya. Yang menebus dosa itu, siapa yang berbuat dosa, itulah yang bertanggung jawab. Jelas, sampai situ jawabannya. Sekarang menyangkut dengan dalil, Bang Pendi akan memberikan penjelasan kepada saudara. Karena kenapa Bang Pendi tidak dapat jawaban itu, makanya dia lari. Jangan ditanggapi. Ini giliran saya untuk menanggapi. Saya jawaban itu. Kamu mana data? Jawaban? Data. Datanya minta sama Bang Pendi, suruh kasih Kenapa Bang Pendi udah murtad. Dia udah terima Tuhan Yesus. Lo berarti lebih pintar Bang Pendi dibandingkan abang. Inilah jadi masalahnya. Masalahnya ini nih kalau kita Data. Bisa tunjukkan data? Atau saya bantu tunjukkan datanya? Nggak perlu. Untuk apa data? Oke, biarlah. Mungkin ini juga data yang nanti ditunjukkan Bang Pendi karena abang tadi kan minta datanya. Oke lah, nggak apa-apa lah Bang. Hadis Muslim 4969. Jangan pakai hadis, Bang Pendi. Nggak percaya tadi dengan hadis. Ngapain nunjukin ke saya? Wah ini sahih. Nggak perlu. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala
akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jeder, yang bikin salah Muslim, yang nebus Yahudi dan Nasrani. Sakit emang ya. Oke, enggak apa-apalah. Itu kasihan Yahudi dan Nasrani. Itu data. Oke. Abang nggak bisa tunjukkan data, minta sama Bang Pendi datanya. Bukan nggak bisa, data itu nggak penting buat saya, pentingnya buat Bang Pendi. Yang penting itu asumsi. Bukan. Itu yang penting. Asumsi. Loh, abang nggak jawab pakai data loh. Gimana? Gini. Silakan Kita- Bang Pendi diambil alih Bang, monggo. Kita perlu diskusi ini apa enggak nih? Kalau enggak ya mau dikeluarkan atau saya mundur nggak apa-apa. Begitu Mundur, kan? mundur, lah. Mundur, Hah? mundur. Ya, berarti nggak mampu ya. Gimana? Bukan tak mampu, kau tidak punya data Bang Alcongor. Ya, mundur. Oke, thank you Bang Pendi ya. Nasihat ya, Tuhan berkati. Salam. Ya Tuhan berkati, terimalah jalan kebenaran dan hidup ya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bang Benji, shalom teman-teman di bawah ya. Maaf saya nggak live ya teman-teman ya untuk beberapa hari ke depannya. Itu. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya Bang Benji minta waktunya dikit. Itulah kebiasaan mereka teman-teman. Mereka tuh selalu menghindar kalau ditanya tentang imannya. Selalu menghindar kalau ditanya tentang ita dan dalil. Karena terlalu banyak model asumsinya, berbeda dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu kamu mau tanya apapun, Alkitab sanggup. Itu Alkitab sanggup menjawab. Makanya saya itu selalu bangga. Alkitab itu tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang ingin tahu tentang iman kekristenan. Itu berbeda dengan yang lain, butuh support dan dukungan dari yang lain. Itu ya teman-teman, jangan kirim gift ke saya, alihkan ke sebelah aja teman-teman ya. Saya lagi nggak live soalnya. Alihkan ke Bang Penji dulu giftnya, monggo. Halo Bang Kesaksian Kristen. Bang Penji, apa Bang Penjinya jangan saya, Bang. Bang Ben, kalau Abi itu nggak bisa lagi itu. Halo Akmal. Aku mau nanya sama Kesaksian Kristen. Kalau sama Abi udah berbeda itu orangnya. Kenapa berbeda? Udah berbeda, udah jauh kali ini. Open cam lah. Gelap di sini, nggak ada lampu. Alasanmu itu. Bentar Bang ya, 2-3 menit aja. Itu bentar. Ya udah, aku turun aja Bang ya. Terima kasih Bang. Alah, brother, open cam lah, ngopi-ngopi kita di sini. Enggak, saya mau ngomong sama Kesaksian Kristen dulu. Saya murtad. Nggak mungkin lah. Saya jual kepastian keselamatan di dalam iman saya untuk sesuatu yang tidak pasti. Itu mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Hidup untuk Kristus, mati saya adalah sebuah keuntungan. Haleluya. Oke, brother, jangan dulu pergi. Oke, Bang Akmal. Oke lah, aku mau turun aja lah. Jangan. Silakan maafkan Bang Oki, silakan. Aduh. Aduh. Ya buat teman-teman Kristen dibantu ya roomnya Bang Pendi biar nggak rungkat lagi teman-teman, di tap-tap layar kencang-kencang. Terus yang orangnya diisi. Hari ini katanya banyak yang kena akunnya. Banyak Bang. Emang saya tadi ada yang beberapa DM itu kena terus akun mereka. Itu makanya hati-hati. Yang penting ngelop orangnya jalan aja Bang, tempat Abang sama 1-2 mawar tuh terus jalan gitu loh. Kan jadi maksudnya TikTok tuh sungkan untuk nge-banned akun kita gitu. Siap. Brother, itu dirimu bisa naikkan ini ya. Bisa naikkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga dapat mencerahkan kita, boleh memberkati kita banyak mendapatkan ilmu dari mereka, dan tentunya akan membuat kita semakin kuat, semakin semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share.
supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.